Terpujilah nama-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih kami punya Allah yang hidup. Kami punya Tuhan yang mulia. Bahkan kemuliaan-Mu melebihi segala-galanya. Kami rindu kemuliaan itu hadir dalam hidup kami. Kami rindu kemuliaan-Mu dinyatakan dalam jalan-jalan hidup kami Bapa. Karena itu di tahun ini, biarlah Tuhan berjalan bersama dengan kami. Pegang tangan kami, tuntun langkah hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Kami sambut firman-Mu, bukakan rahasia firman Tuhan. Roh Kudus mengurapi setiap kami. Di dalam nama Yesus yang percaya, Tuhan di tengah kita memberkati kita, katakan bersama. Amin, amin. Shalom, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Alkitab berkata, Kejadian pasal 26 ayat 1, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak dan berkata, jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ketika kelaparan melanda, nomor satu pasti manusia normal akan mencari jalan keluar. Namanya juga hidup. Ya, dia pasti akan memikirkan sebagai manusia normal. Ishak berpikir, dia punya istri saudara, dia punya keluarga. Bagaimana kalau kelaparan di depan mata? Tentunya akan ada sebuah perencanaan. Dan setiap orang yang normal itu dalam hidupnya harus punya perencanaan. Kita nggak bisa hidup tanpa perencanaan. Tetapi perencanaan, kepintaran kita tidak cukup. Karena itu Tuhan berkata, sertakan Tuhan dalam setiap rencana hidupmu. Katakan amin. Bahkan kitab Yakobus berkata, kalau engkau akan pergi ke kota ini dan engkau akan memulai usaha di sana, engkau berkata aku akan mulai berdagang, menjual ini, melakukan ini, katakanlah jika Tuhan berkehendak. Jika Tuhan berkenan, jangan mendahului Tuhan di dalam hidup ini. Seringkali kita berpikir kita punya modal, kita punya uang. Oh saya punya link bu, saya kenal ini pejabat, saya kenal ini, semua gampang mudah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ketika Ishak sudah membuat perencanaan, dia melangkah, itu normal, itu wajar, namanya juga manusia. Dia gak mau mati bodoh di negeri itu dengan mati kelaparan. Alkitab berkata, Ishak melangkah keluar dari negerinya, dia menuju kepada orang Filistin, negerinya orang Filistin, raja orang Filistin. Dan akhirnya saudara dia akan pergi ke Mesir, tapi Tuhan mencegahnya di tengah jalan dan berkata, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ishak gak ngomong gini, saya sudah punya perencanaan, sorry ya. Aku sudah bikin ini untuk bisnisku, sudah begitu matang. Bagi bapak-bapak hari ini, jangan hanya andalkan kepandaianmu. Sehebat apapun engkau bikin strategi dalam pekerjaanmu, libatkan Tuhan. Katakan, sebab Tuhan yang paling tahu, kita jangan sok tahu. Tuhan yang paling tahu, bahkan 5 menit ke depan ini loh, Tuhan tahu hidup kita. Kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Sebab Dia yang pegang blueprint perencanaan atas hidup kita. Bahkan Dia tahu sampai kapan mati kita. Kita semua nggak ada yang tahu loh mati kita kapan. Kemarin saya ditelepon seorang ibu. Bu Debbie, saya divonis dokter kena kanker stadium akhir. Dokter berkata umur saya tinggal 6 bulan. Sambil menangis dia bilang, Bu, berarti sekarang saya harus mempersiapkan hidup untuk mati ya Bu. Saya bilang, kok ibu aja? Saya yang tidak divonis dokter tinggal 6 bulan ini Bu. Saya ini tiap hari hidup mempersiapkan diri untuk mati. Amin. Ada di sini yang tahu tanggal matinya tanggal berapa?
Ada saudara yang tahu? Tidak ada. Saudara tahu cara mati saudara bagaimana? Saya tadi cerita banyak sama Pak Nanto ya. Luar biasa loh. Berapa kali mau mati pesawat jatuh. Dia nggak jadi naik. 3 kali ada ya Pak ya. Mau ke Medan, tiba-tiba suruh temennya gantiin tiket pesawat, temennya ganti, dia nggak diganti. Temennya naik pesawat, pesawatnya jatuh. Mau ke Singapura, sudah di bandara. Dia bilang, saya kok nggak sejahtera terbang ya, saya mau ke gereja aja, nanti gampang lah ke Singapura. Pesawat Singapura jatuh, yang waktu tahun berapa itu yang mau deket Natal, Jakarta Singapura jatuh. Terluput lagi, belum saatnya. Ya, tapi teman-temannya yang pergi mati 3 kali kalau nggak salah. Saya bilang, benar memang Alkitab bilang, kalau belum waktunya mati tidak mati. Tapi kalau sudah waktunya, nggak usah tunggu jatuh dari pesawat. Nggak usah tunggu kena kanker. Saya bilang, Bu, dokter bilang ibu tinggal 6 bulan. Jangankan ibu, yang sehat-sehat pun, kita ini kan hidup mempersiapkan diri untuk mati. Kenapa? Karena kematian itu yang pasti. Jangan sombong kalau kita merasa kita sehat hari ini. Karena gak semua syarat mati itu harus sakit. Ada orang cuma duduk di sofa habis pulang jalan-jalan pagi. Kita banyak dengar kan. Habis pulang jalan-jalan pagi loh. Cuma duduk loh, mati loh. Iya. Ada teman saya dari Sulawesi mau ke Jakarta. Rencana mau liburan sama anak di Bandung. Bisa-bisanya lagi nunggu bagasi. Dia bilang sama suaminya, Pak aku ke toilet dulu, kamu nunggu ya kalau tas kita lewat. Iya. Keluar dari toilet datang. Loh suamiku mana ya? Loh itu kok orang rame-rame di situ kenapa? Lari dia, suaminya udah jatuh. Meninggal di bandara. Lagi nunggu bagasi. Saya tanya, Bu gak ada tanda-tanda? Di pesawat bapak ngeluh apa? Nggak ada Bu, kita naik pesawat tidur. Landing sudah bangun seperti biasa, tidak terjadi apa-apa. Nggak ada kata-kata perpisahan. Nggak ada tanda-tanda mati. Saya mau bilang sama bapak-bapak hari ini, kita nggak tahu mati kita kapan. Tapi tolong kasih tahu PIN ATM-mu sama istrimu. Amin bapak-bapak. Kasihan loh kalau kamu mati, istrimu nggak tahu nomor PIN ATM-nya. Mau beli peti aja bingung. Saya pernah ketemu ibu-ibu, dia cerita, aduh Bu, yang saya nggak tahu ini ya untuk biaya semuanya. Soalnya saya nggak tahu PIN ATM suami saya. Bapak-bapak, kalau engkau mau melihat keuanganmu diberkati Tuhan tahun ini, jangan ada dusta di antara kita. Bilang, coba istri lihat suami dan bilang, Pak, lihat istrinya, lihat. Istrinya dilihat, suaminya dilihat. Jangan lihat istri orang. Bilang, tidak ada dusta di antara kita ya. Jangan loh. Siapa di sini yang istrinya nggak tahu nomor PIN ATM suaminya? Saya suruh maju, kita baptis ulang hari ini. Saya rendam 15 menit. Kalau dalam hal keuangan saja engkau tidak terbuka, bahaya loh saudara. Yesus mensejajarkan dirinya satu-satunya dengan uang. Dia bilang kamu gak bisa mengabdi pada 2 tuan. Pada Allah dan pada Mamon. Satu-satunya yang bisa mengambil dan mengalihkan posisi Tuhan dalam hidup manusia itu uang. Jadi kalau dalam hal uang, suami istri itu tidak terbuka. Mari bertobat hari ini. Saya dan suami saya saling tahu. Suami saya pegang kartu ATM-nya, saya pegang mobile banking-nya. Kenapa Anda tertawa? Bawa aja saya, ATM-nya bawa. Dia mau gesek di mana, laporannya masuk, ting. Ada pengeluaran. Tadi beli apa saya? Oh ini di sini, oh iya saya cek betul. Harus begitu suami istri, saling tahu. Ya, jangan sampai istrinya nggak tahu, suaminya gesek, tiba-tiba istrinya cek, ini kok ada pengeluaran di Holy Wing, itu gereja baru. Namanya Holy Wing. Saya tadi ada menabur di situ. Janji iman.
Ya, padahal naktir cewek-cewek minum di situ. Bahaya saudara. Harus terbuka dalam hal keuangan. Yesus berkata, kalau dalam hal mamon saja engkau tidak bisa dipercaya, bagaimana dengan hal kerajaan sorga? Amin bapak-bapak? Tidak ada amin loh. Bapak-bapak di sini juga perlu dibatis ulang ini ya. Ayo dong bilang amin. Berani bilang amin, karena kita mau hidup terbuka. Istri-istri juga jangan mata duitan. Kenapa suami seringkali menyembunyikan saldonya dari istri? Karena kalau istri mata duitan tahu jumlah saldo suaminya, bolehlah beliin tas 1 LV. Iya, bolehlah beli tas 1 ini. Udah baru minggu lalu beli tas, minggu ini beli tas lagi. Saudara, bukan itu yang membuat hidupmu bahagia. Ya, sebagai istri kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Kalau kita mau melihat berkat Tuhan di tahun baru ini, ya, dalam hal keuangan kita terbuka. Dan tadi pagi saya sampaikan, ketika Ishak berada di situ, Tuhan berkata, dalam musim kelaparan, tanah tandus, kering, tidak ada apa-apa. Secara logika, tidak mungkin orang menabur di saat kelaparan itu musim kering. Tapi Tuhan berkata, Ishak menabur. Dan Ishak menabur jauh melampaui logikanya. Dia taat melakukan apa yang Tuhan suruh. Dan Alkitab berkata, maka menaburlah Ishak tahun itu. Apa yang terjadi? Dia menuai 100 kali lipat. Di tahun yang sama, gak usah tunggu tahun depan. Dia menabur 100 kali lipat. Alkitab berkata, bukan karena Ishak pintar, bukan karena dia punya modal yang banyak, bukan karena dia punya link. Tuhan bilang, berdiamlah di sini sebagai orang asing. Namanya orang asing berarti gak punya kenalan. Tidak ada link. Tuhan bilang, berdiam di sini karena aku akan memberkati engkau. Sebab aku telah berjanji kepada Abraham ayahmu. Aku akan memberkati engkau dengan segala kelimpahan. Bahkan dari keturunanmu, bangsa-bangsa akan mendapat berkat. Imani itu. Janji itu Tuhan ucapkan bukan cuma bagi Abraham, Ishak dan Yakub, tapi bagi kita keturunannya. Amin saudara. Ayo tanggalkan logika kita, mulai percaya pada Tuhan. Karena ada begitu banyak hal supranatural yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita, yang itu melampaui logika kita. Alkitab gak berkata lalu Ishak diberkati. Lihat, perhatikan ayat yang ketiga. Ishak tidak bilang, Tuhan saya sudah punya rencana loh, aku mau ke Mesir, aku mau gini. No, dia taat. Ayat 3, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah, kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Saudara, kalau hari ini engkau pengen dan engkau berkata, Tuhan aku ingin tahun ini hidupku lebih baik. Kalau engkau hari ini berkata, Tuhan aku ingin tahun ini keuanganku lebih baik. Kalau hari ini engkau berkata, Tuhan aku ingin pekerjaanku lebih baik tahun ini. Percayalah, Tuhan terlebih rindu hidupmu lebih baik. Itu Tuhan terlebih rindu. Tapi kenapa seringkali tidak terjadi? Karena kita terlalu mengandalkan logika. Kita terlalu mengandalkan kekuatan kita. Ini waktunya tahun ini banyak-banyaklah berserah kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan menyatakan janji yang sama kepada saudara dan saya. Saudara, saya melihat banyak hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Berapa waktu yang lalu saya dapat visi dari Tuhan untuk membangun sebuah sekolah Alkitab. Saya bilang, Tuhan, saya ini siapa? Saya tidak punya uang. Saya tidak punya latar belakang untuk bikin sekolah. Sebuah kerinduan muncul di hati saya. Karena setiap bulan saya adakan pelayanan seminar hamba-hamba Tuhan di desa. Saya melihat saudara, ya Indonesia ini harus dimenangkan dan diselamatkan bagi kerajaan Allah.
Lihat kehidupan hamba-hamba Tuhan di desa itu kasihan. Ya, kalau dengan hidup mereka saja mereka seperti itu tidak cukup ya. Maka harus ada terobosan yang terjadi. Tuayan banyak tetapi pekerja itu sedikit. Itu yang Tuhan bilang kepada saya. Bikin sekolah misi 6 bulan, sekolahkan orang-orang dari desa yang tidak punya uang gratis. Lalu kembalikan mereka ke desanya untuk menyelamatkan dan membangun kerajaan Allah di sana. Saya tangkap itu. Lalu saya mulai dengan suami bergerak. Dengan berkat yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Ayo kita cari tanah di daerah Jawa Tengah. Kalau saya pelayanan ke Surabaya, kami naik mobil sengaja untuk mampir daerah Karanganyar, daerah Solo. Kita cari tanah, itu daerah dingin supaya nggak pakai AC dan juga pendeta itu lebih cocok kalau dididik di desa. Kalau di kota nanti jadi hedon, mainnya ke Tunjungan Plaza. Kalau di desa nggak bisa dia nge-mall, benar-benar ditekan kedagingannya, melatih diri. Kami cari-cari dapat tanah, harganya cocok, izinnya susah. Dapat tanah izin gampang, harganya mahal. Saya itu keliling terus sampai minta tolong orang-orang. Tolong ya cariin. Tapi cari-cari gak ketemu. Akhirnya saya bilang sama suami, kita berserahlah. Kalau ini proyek Tuhan, maka Tuhan yang akan bekerja. Tiba-tiba ada jemaat Mesbah Doa dari Semarang bilang, Bu saya punya tanah Bu 4.500. Saya dengar ibu mau bikin sekolah. Tapi di daerah Semarang Bu, di Bandungan. Tapi itu daerah dingin juga Bu, banyak villa-villa. Kalau ibu lihat cocok, coba datang dulu. Saya dan suami ke sana lihat, cocok. Di depan itu ada rumah retreat, di sampingnya rumah panti jompo Katolik. Izinnya juga gampang. Ya udah Pak, saya cocok banget Pak, gimana nih? Ya udah kita ke notaris. Tanda tangan ibu pinjem, ya. Lalu notaris, Tuhan kirim pemborongnya gratis, Tuhan kirim insinyur yang gambar gratis. Saya bilang, Tuhan saya sudah siapin uang untuk beli tanah, simpen uangmu. Saudara tahu kemarin saya peletakan batu pertama, saya nangis mencucurkan air mata. Tuhan tuh ngomong, aku gak cari orang yang punya uang, aku cari orang yang punya iman. Karena hanya dengan iman, proyek-proyekku yang besar di bumi ini itu bisa terwujud. Iman itu menciptakan yang tidak ada itu menjadi ada. Tapi seringkali kita tidak mengalami. Kenapa? Karena kita malas pakai iman. Tuhan tidak kelihatan, tapi penggadaian kelihatan Bu. Apalagi tulisannya menyelesaikan masalah tanpa pret. Saudara tidak bayar cicilan, dilelang barang. Jadi masalah malah. Ayo harapkan Tuhan, memang berat. Tapi ini waktunya kita praktekkan iman. Sayang saudara, janji Tuhan itu diucapkan bagi semua orang. Tuhan bilang kepada Ishak, aku akan memberkati engkau tinggal di sini sebagai orang asing. Tidak mudah, gak punya kenalan. Cukup engkau punya Tuhan. Apa yang terjadi? Akhirnya Ishak menabur. Ayat 12 dikatakan di sana, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun kapan? Tahun itu juga ia mendapat hasil berapa? 100 kali lipat sebab ia pinter. Dikatakan begitu? No. Sebab Ishak punya banyak link? Enggak. Sebab Ishak punya modal yang besar? Juga tidak. Sebab ia apa? Diberkati Tuhan. Orang itu kalau diberkati dan disertai Tuhan akan berbeda saudara. Bukan soal engkau punya link. Tadi pagi saya saksikan seorang ibu yang buka pom bensin di daerah Ambon. Bukan karena punya modal, enggak punya modal, enggak punya link. Tidak ada yang dia harapkan. Hanya sebuah kerinduan yang dia sampaikan kepada Tuhan untuk menjadi berkat. Tuhan buka jalan, sekarang pom bensinnya beberapa. Dia punya dermaga sendiri di sana. Apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Saudara, Alkitab berkata, apa yang engkau lihat hari ini di alam semesta, itu terjadi karena iman.
Itu yang kita lihat sekarang itu adalah dari iman. Makanya iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Saya mau lanjutkan saudara, dikatakan di sana Ishak menabur di tanah kering yang secara logika tidak masuk akal. Kalau saudara mau melihat penyertaan Tuhan di tahun nomor 1 andalkan Tuhan, nomor 2 banyak-banyaklah tolong ngomongnya yang rela. Saudara harus banyak nggak usah emosi. Menabur lagi. Biasa pendeta ngomongnya uang. Penting kita ngomong soal uang. Saya tidak punya kepentingan dengan saudara. Saya juga tidak punya kepentingan dengan gereja ini. Tapi Yesus mensejajarkan dirinya dengan mamon tadi yang saya bilang. Kalau engkau tidak dapat dipercaya dalam hal mamon, maka dalam segala hal juga Tuhan tidak mungkin bisa mempercayakan engkau. Kurang-kurangi kepentingan diri. Nggak usah beli tas mahal tiap bulan. Lihat orang yang berkesusahan di sekelilingmu. Lihat orang-orang yang membutuhkan. Karena engkau kaya atau tidak di mata Tuhan tidak tergantung dari merek yang kau pakai. Itu cuma di mata manusia. Kalau engkau menaburnya cuma seujung kuku, engkau pakai tas Hermes yang harganya ratusan juta atau miliar, pret di hadapan Tuhan. Bilang amin. Saya nggak punya kepentingan dengan hidup saudara, tapi saya punya kepentingan dengan kebenaran firman Tuhan. Sering kali orang bergaya pakai yang mahal, ya, pakai yang bermerek. Saya suka ada lagu yang lagi viral sekarang di TikTok. Aku tidak butuh Gucci, oh, ku tidak butuh Louis Vuitton. Ku tak butuh itu semua, oh, tuk bahagia. Karena aku pahami, bahagia itu bila ku memberi dan bila aku syukuri, oh, semua berkatnya ku bahagia. Amin. Amin saudara. Saya pakai sepatu LV, dikasih, ya saya pakai. Suruh beli, moh. Beli sepatu 18 juta ngapain? Kita kasih ke desa sudah jadi satu pastori itu. Betul gak? Bukan itu yang bisa bikin kita bahagia, ibu-ibu dengar ya. Kau bergaya-gaya pakai begini, kau pikir harga dirimu naik. Pret. Bukan barang mewah yang membuat engkau bisa bahagia. Tapi ketika engkau mampu menjadi berkat hidupmu, ketika engkau mampu melihat sekelilingmu, itu kebahagiaanmu. Kita menabur saudara, saya menabur buat pendeta-pendeta di desa. Mungkin sebulan hanya 2,5 juta setiap orang. Tapi dia bilang, ibu puji Tuhan, anak saya sudah selesai kuliah dari uang yang setiap bulan ibu beri. Berat bagi saya bu. Tolong bu, ini yang satu sudah selesai kuliah, jangan hentikan karena ada satu lagi yang akan kuliah. Yes. Iya kan? Bagi kita uang 2,5 juta beli satu tas. Ya, uang 65 juta itu berarti saudara untuk menyelesaikan kuliah anak-anak pendeta di desa. Ayo, kalau engkau mau melihat Tuhan percayakan keuangan bagimu. Lihat sekelilingmu. Menabur, engkau memiutangi Tuhan. Ya, engkau pakai tas mahal itu. Sorry, tidak menggerakkan hati Tuhan. Kesombonganmu semakin dipicu. Saya hari ini bisa beli tas 100 juta, bisa banget. Saya sekarang YouTuber. Amin ya Pak ya? Amin, tahu itu. Tapi saya nggak lakukan itu. Saya tidak lakukan itu. Pernah sekali hampir tergoda saya beli tas LV 65 juta. Tapi Roh Kudus bicara di hati. Itu jadi satu pastori loh di desa. Saya nggak jadi mas, nggak jadi saya balikin mas. Kenapa bu? Nah, aku tawanan roh. Maaf saudara, engkau gaya-gayaan. Ya, sok pakai yang bermerek. Kalau taburanmu tidak lebih besar
dari gaya hidupmu engkau miskin di hadapan Tuhan. Dan Tuhan gak mungkin percayakan hal besar. Gak mungkin. Saya melihat Tuhan cukupkan segalanya. Saya sudah siapin uang untuk beli tanah. Tuhan bilang gak usah simpan untuk yang lain. Saya di WA orang, Bu, nanti ya saya dari pabrik kasur. Kalau udah jadi nanti saya sumbang kasur ya untuk sekolah Alkitab. Ibu, saya tukang taman. Nanti kalau sudah jadi saya bikin taman apotik hidup untuk pendeta-pendeta di situ. Saya mau ajarin pendeta beternak ikan, beternak ayam supaya mereka nggak kelaparan di desa. Karena setelah pandemi kemarin banyak pendeta yang mau mundur dari panggilan. Mereka bilang, kami mau makan apa, Bu? Kami tak punya apa-apa. Jadi itu yang menjadi beban di hati saya. Agar mereka diajari bisa nanam sayur. Setidaknya untuk dirinya sendiri. Dia sudah tidak lagi menyusahkan atau berharap dari pinjam-pinjam uang ke orang. Setiap bulan kami seminar hamba-hamba Tuhan. Saya tekankan kepada pendeta-pendeta. Kalau engkau tidak percaya kepada Tuhan yang hidup, jangan kau melayani Tuhan. Percuma. Alkitab berkata, waktu engkau berpaling kepada Allah, engkau harus percaya bahwa Allah itu ada. Dia hidup dan dia memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Kalau tidak sampai di situ imanmu, berhenti jadi pendeta. Saya bilang itu kepada pendeta di desa. Dan jangan engkau punya muka celengan babi yang berharap ketemu orang kaya dikasih duit. Engkau punya Tuhan yang hidup. Orang-orang yang bahkan tidak kita sangka bisa Tuhan pakai. Karena kita berharap kepada Tuhan. Kita gak perlu cari muka sama manusia. Kita gak perlu cari muka sama orang kaya. Tuhanlah yang mendukung kehidupan kita. Bukan manusia. Karena Alkitab berkata terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Saudara, ayo kita masuki tahun ini dengan iman yang benar kepada Tuhan. Amin. Mari kita hidup menurut kehendak Tuhan. Di luar logika. Ishak menabur di tanah yang pecah-pecah, kering, kelaparan. Tidak ada hasil tanah. Tetapi ketika Tuhan berkata menabur. Dia menabur. Ya. Sorry saudara. Saya mengucapkan firman itu dengan menghayati soalnya. Jadi gak tahan air mata saya itu ya. Tuhan itu selalu berkata kepada bangsa Israel. Allah yang engkau sembah itu Allah yang hidup. Aku ini Tuhan yang hidup. Kenapa berulang kali Tuhan tekankan itu kepada bangsa Israel? Sebab bangsa itu seringkali gak percaya kepada Tuhan. Di mulut mereka berkata percaya. Kita kalau nyanyi di gereja hebat saudara. Ya, wah, tetapi seringkali ya hati kita itu tidak ada pada Tuhan. Waktu menghadapi masalah kita lupa bahwa Tuhan itu hidup dan dia mampu melakukan hal-hal yang supranatural. Oke saudara, saya tidak akan membahas itu lagi. Lalu Alkitab berkata, ya ayat yang ke-13 coba kita baca. Dan orang itu menjadi apa? Kaya, bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu. Orang itu loh disertai Tuhan tetap aja ada yang sirik. Inilah hidup. Kita susah diomongin. Kita diberkati juga ada yang omongin. Jadi sudahlah saudara, jalani saja hidup ini. Ya, ketika Ishak menjadi kaya ada orang yang cemburu. Seringkali yang cemburu sama kita bukan orang jauh, keluarga sendiri, teman sendiri. Itu sudah ada di dalam Alkitab. Jadi biasalah saudara, kita diomongin, kita diginiin, ya udah biar aja. Waktu engkau susah, seringkali orang gak mau lihat. Tapi ketika engkau sukses, banyak orang mendekati dengan motivasi yang berbeda. Bahkan ada yang ingin menjatuhkanmu. Alkitab berkata, akhirnya orang Filistin itu melihat
kok dia mulai kaya ya? Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Maka segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Pada zaman itu sumur merupakan harta yang sangat berharga. Kenapa? Di tengah padang pasir, di tengah gurun, tanah yang kering, maka sumur yang ada air itu akan menghidupi ternak, akan mengairi semua hasil tanah. Lalu Alkitab berkata sumber satu-satunya yang Ishak punya dari peninggalan papahnya itu ditutup. Waktu engkau diberkati, seringkali banyak orang ingin menutup berkat itu. Tapi saya mau bilang, kalau berkat itu datang dari Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Tidak ada satu orang pun yang bisa menutup berkat yang dari Tuhan. Makanya jadilah orang yang diberkati Tuhan. Mereka berpikir dengan mereka tutup sumurnya Ishak, setelah ini miskin lu. Tapi Alkitab berkata, bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Katakan amin. Tahun ini jadilah orang yang berkenan di mata Tuhan. Sebab berkat Tuhan gak bisa diutak-atik oleh musuh. Mau dengan cara apa orang merendahkan, menutup sumber berkatmu. Sumur, bicara tentang sumber berkat. Mungkin ketika usahamu diberkati, orang akan depak engkau dari kanan kiri, berusaha untuk menjatuhkan karena dia cemburu akan hidupmu. Tetaplah menjadi orang yang diberkati Tuhan. Saudara lihat, ditutup semua sumurnya. Karena mereka tahu inilah sumber sampai dia diberkati. Mereka menutup semua sumur yang digali dari zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, raja orang Filistin, pergilah dari tengah-tengah kami. Sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Saudara, kalau engkau sudah membangun satu usaha, lalu usaha itu diberkati Tuhan di tempat itu, dan tiba-tiba orang suruh engkau pergi dari situ, kira-kira respon saudara apa? Seringkali kita akan berkata, enggak bisa loh, ini tempat aku diberkati loh. Kamu gak bisa gitu aja dong, ayo kita pakai kekuatan. Berani saya, mau apa, bunuh-bunuhan? Ayo kita mau apa, tuntut-tuntutan, mari kita tuntut siapa yang menang di pengadilan. Waktu engkau memakai kekuatanmu, maka itu artinya engkau melepaskan tangan Tuhan dari hidupmu. Katakan amin saudara. Jangan pakai kekuatanmu, duduk di kaki Tuhan. Waktu orang berusaha merendahkanmu, waktu orang berusaha untuk menutup jalanmu, duduk di kaki Tuhan. Saat itu engkau mengangkat tangan kepada Tuhan, maka dia yang akan turun tangan. Jangan dengan kekuatanmu engkau capek, engkau stres. Ada banyak hal di hidup ini yang tidak bisa engkau selesaikan dengan kekuatan hukum. Ada banyak hal dalam hidup ini yang tidak bisa engkau selesaikan dengan link-link orang hebatmu. Engkau perlu Tuhan yang menyelesaikannya bagimu. Katakan amin. Sebab dia yang lebih tahu hidup kita. Seringkali yang harus kita lakukan itu cuma duduk di kaki Tuhan. Minta petunjuk dari Tuhan. Itu artinya engkau menomorsatukan Tuhan di dalam hidupmu. Tapi waktu engkau pakai kekuatanmu, Tuhan bilang silakan. Engkau masih kuat, selesaikan sendiri. Dan aku tarik tanganku atas hidupmu. Ishak tidak melawan. Dia gak ngomong, aku sudah bangun usaha loh di tempat ini. Apa hakmu tutup tanah sumur ayahku? No, dia diam. Dia pergi meninggalkan daerah itu ketika diusir oleh raja orang Filistin. Tadinya
Abimelek berkata, siapapun yang mengganggu Ishak dan istrinya, maka dia akan dihukum mati. Tadinya Abimelek berkata begitu kepada semua orang Filistin. Tetapi ternyata kecemburuan itu bisa bikin orang jadi jahat. Waktu engkau cemburu dengan pelayanan orang lain, engkau bisa jadi jahat. Waktu engkau cemburu dengan pekerjaan orang lain, engkau bisa jadi jahat. Tekan rasa iri hatimu, saudara. Waktu engkau lihat keluargamu diberkati dan engkau tidak, engkau bisa jadi jahat loh. Banyak orang-orang yang akhirnya memusuhi ketika kita diberkati karena rasa iri dan cemburu. Itu roh akhir zaman, sirik namanya. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Jauh itu dari hidup kita, saudara. Ya, kalau orang lain pelayanannya diberkati, bersyukur. Lihatlah, wow, Tuhan dahsyat ya. Kalau engkau lihat temanmu diberkati dalam bisnis, bersyukur, wow, Tuhan ajaib ya atas hidupnya. Kenapa ya dia bisa jadi begitu? Aku mau belajar. Itu orang yang rendah hati. Jangan engkau cari cara untuk menjatuhkan orang, engkau jahat di mata Tuhan. Tapi kalau orang itu diberkati Tuhan, engkau gak perlu takut. Dia pergi, Ishak itu dengan rendah hati menerima. Gak ada satupun dikatakan lalu Ishak berperang, dia udah banyak anak buah juga. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemalah ia di lembah Gerar dan menetaplah ia di sana. Tuhan itu sangat suka dengan orang yang rendah hati. Tapi Alkitab berkata ia menentang orang yang sombong. Orang itu kalau sombong dia menjadikan dirinya musuh Tuhan. Lah saudara, orang bermusuhan sama Tuhan apa bisa menang? Yang ada hidupmu sial di dunia karena engkau bermusuhan dengan Tuhan. Orang sombong itu orang ditentang oleh Tuhan. Tuhan menentang orang-orang yang sombong. Kita bermusuhan dengan Allah waktu kita itu sombong. Mari kita menjadi orang yang rendah hati, diam aja, difitnah diam, mau dijatuhkan diam, duduk di kaki Tuhan. Iya, duduk di kaki Tuhan. Saya pelayanan di Amerika, ada orang yang WA ke Amerika, Pak, kenapa engkau suruh Debbie Basir pelayan di sana? Itu suaminya dulu curi keyboard di gereja saya. Itu fitnahan yang sangat jahat. Karena suami saya gak pernah curi keyboard di gereja manapun. Saya dibacakan WA-nya saudara. Saya tuh waktu itu marah besar. Dalam hati saya bilang, ini orang bisa kita tuntut loh. Kita minta itu WA, kita tuntut dia, ini pencemaran nama baik loh. Tapi Tuhan bilang, kalau engkau direndahkan, ya, dan aku izinkan itu, engkau mau apa? Nggak usah, rendahkan dirimu. Saya nangis dengan suami, kami bergandengan tangan. Kami berdoa bagi orang itu. Saya melepaskan berkat bagi orang itu. Sehebat apapun orang mau tutup pelayanan kita, pekerjaan kita, kalau Tuhan yang angkat kita tuh nggak bisa saudara. Nggak bisa. Ya, saya baru pulang 5 minggu pelayanan di Amerika. Belum bongkar koper. Masuk 3 WA, Bu. Tolong kasih tanggal ya. Ibu berangkat ke state yang lain, Bu. Kami bayar tiket, Ibu pelayanan ya di sini, siapkan waktu 1 bulan. Saya bilang tunggu, koper belum dibongkar. Sehebat apapun orang mau menjatuhkan, kalau Tuhan yang mengangkat, nggak bisa saudara. Ya, Tuhan itu Tuhan yang hidup. Lalu Ishak pergi begitu aja, dia nggak ngelawan, dia pasrah. Dikatakan di sana pergilah Ishak. Kemudian Ishak menggali kembali sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali lembah itu, ini di tempat yang lain lagi. Dulu ada bekas sumur papahnya juga di situ yang juga sudah ditutup saudara. Tapi ini yang lain, ya, dikatakan ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, kan dia sudah pergi tinggalkan tempat yang tadi orang Filistin, ini dia ke lembah Gerar. Mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lebih dari sumur yang sudah menjadi sumbernya dia. Tuhan memberkati Ishak. Dimanapun
engkau pergi akan selalu ada sumur-sumur yang dibuka oleh Tuhan. Akan ada selalu. Ada yang bilang sama saya, Bu, saya ini usaha Bu, saya kontrak satu toko Bu ya. Ketika toko saya itu berhasil, orang yang punya toko itu naikin harga kontrakannya mahal sekali. Akhirnya saya nggak bisa, ya dia suruh ya udah pindah aja kalau nggak mau di sini. Tapi kan tempat itu Bu, itu tempat hoki saya. Saya bilang nggak ada tempat hoki. Bagi orang yang diberkati Tuhan semua tempat hoki. Amin. Bukan tempat itu. Orangnya ini yang diberkati Tuhan. Ibu pindah kemana aja berdoa Tuhan tunjuk. Tempat itu juga akan diberkati Tuhan. Jangan engkau taruh imanmu pada tempat itu. Seringkali orang bilang ini tempat hoki. Saya cari rumah di Jakarta Tuhan. Aku berdoa mau cari rumah tua aja Tuhan. Tusuk sate yang banyak setan. Loh itu kan paling dihindari oleh semua orang. Rumah tua saya minta, tusuk sate banyak setannya. Benar saya dapat saudara. Rumah itu 2 jejeran, pas ditusuk sate. Mau dimasukin bank enggak mau, Bu enggak bisa. Lalu orang yang jual ngomong, Ibu kenapa rumah ini enggak laku-laku? Karena memang enggak bisa masuk bank enggak terima tusuk sate Bu. Saya tanya sama orang bank, lu kenapa percaya tusuk sate sih? Bukan apa-apa Bu, kalau yang kredit nggak bisa bayar, kita nggak bisa jual rumah tusuk sate kan banyak orang percaya tusuk sate itu nggak bagus. Kalau saya percaya tusuk sate itu langsung berkat tuh masuk tanpa halangan. Amin. Lo bener. Saya renov 2 rumah itu jadi rumah tinggal, sebelah jadi studio. Apa yang terjadi? Saya sial, saya semakin diberkati Tuhan. Bukan soal tempatnya, tapi soal orangnya yang diberkati Tuhan. Katakan. Tepuk tangannya yang kenceng. Itu tanda Anda percaya. Bukan tempatnya, tolong ya saudara mulai hilangkan ya. Semua tempat, semua hari itu adalah diciptakan Tuhan. Saya beli apartemen di Jakarta, lantai 13. Angka mujur bagi saya, amin. Tidak ada angka sial saudara. Yang sial itu nasibmu karena kau tidak bertobat. Amin. Lo hidupmu sial kalau kau hidup dalam dosa. Kalau kau diberkati Tuhan, mau engkau tinggal di lantai 13, nomor rumah 13, tusuk sate banyak setannya, Tuhan ikut dalam hidupmu, engkau diberkati Tuhan. Jadi saya ini sudah menentang arus memang. Saya harus buktikan itu karena saya ini hamba Tuhan. Saya taruh hidup dan iman saya kalau percaya Tuhan, jangan setengah-setengah. Maka Tuhan memperhitungkan imanmu itu. Tadi Pak Nanto tanya, Bu kenapa ya ibu bisa disertai Tuhan begitu? Saya bilang ya mungkin ya Tuhan melihat saya ini gak setengah-setengah percaya Tuhan. Disuruh keluar dari rumah, keluar kamu, jangan bawa ijazah. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa, saya keluar. Mami saya nangis, kamu mau hidup bagaimana? Mam, aku mengikuti Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupku. Memang saya belum lihat sekarang Mam. Tapi percayalah, Tuhan yang aku sembah itu Tuhan yang hidup. Tahun lalu saya beliin mami saya rumah di Sulawesi saudara. Yang lebih besar dari rumahnya. Dan semua orang melihat, wow Tuhanku hidup. Amin saudara. Tuhan itu hidup. Tuhan itu hidup. Memang saya dibilang kamu nggak tanpa ijazah, saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Tanpa ijazah akhirnya saya jadi YouTuber kan. Nggak ditanya sama YouTube, ijazahmu mana? S berapa? S1, S2, S3, S4, S7? Enggak. Tapi saya diberkati Tuhan. Ayo percaya sama Tuhan, jangan setengah-setengah. Lalu dikatakan Ishak gali, di situ airnya berbuar-buar. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dan para gembala Ishak. Di Gerar iri lagi. Tadi di Filistin kan. Di Gerar gembalanya berantem sama gembala Ishak. Kenapa iri lagi? Soal kenapa dia semakin diberkati? Karena mereka bertengkar di sana ya. Jadi Ishak menamai sumur itu, air ini mereka bilang kepunyaan kami. Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Jadi kalau ada orang tukang bertengkar kasih nama Esek saja. Ya, siapa si Esek itu loh? Sukanya bertengkar.
Sukanya ribut-ribut, nggak mau damai. Maunya ribut terus cari perkara, nggak ada masalah, cari-cari masalah. Saya tadi pagi cerita, ada ibu-ibu konseling. Suami saya itu loh bu, saya itu nggak ada masalah bu. Rumah tangga aman-aman. Dia tanya, dulu mantanmu berapa? Astagfirullah. Mantanmu waktu kamu belum nikah sama saya berapa? Dia jawab 6. Siapa aja? Terus kamu pernah ngapain sama mantanmu? Rempong gak saudara? Enggak dijawab, gak usah tanya-tanya. Berarti kamu lakukan sesuatu sama mantanmu. Ini ya suami cari gara-gara loh. Saya bilang, ya bilang bu sama suamimu, gak usah kayak gitu lah. Saya sudah bilang bu. Ya udah ibu layani suami ibu yang baik. Berbuat baik supaya dia percaya. Sudah bu. Bangun pagi saya buat baik. Saya potongin buah, saya bikinin kopi. Jawabannya apa? Kok baik? Ada sesuatu ya? Salah-salah saya mau bilang bikin kopi kasih sianida dikit bu. Doakan bu, itu nasibmu. Karena itu yang kau pilih. Doakan supaya dia bertobat. Tapi saya capek bu hadapi suami kayak begitu. Bapak-bapak gak ada masalah, gak usah cari-cari masalah. Itu kan udah zaman dulu, gak usah diungkit-ungkit. Yang dulu-dulu itu gak usah diungkit. Ya, saya ditanyain suami saya, pacarmu dulu berapa? Udah mati semua mantan saya. Ya, jadi dia gak tanya lagi saudara. Kenapa? Ya memang dia sudah mati di hati saya, gak usah ingat-ingat mantan, amin. Ya nanti melebar-lebar kemana-mana ya gak ada masalah, jadi masalah. Tuhan bilang, Tuhan memberkati orang yang bersepakat. Kalau engkau ribut-ribut terus rumah tanggamu, maka tidak ada berkat dalam rumah tanggamu. Hidup damai bersama. Berantem boleh 5 menit cukup, katakan. Beneran loh, tenane loh. Ya, 5 menit aja, say udah lebih dari 5 menit, yuk kita doa bareng. Itu kalau jiwamu sehat. Lain kalau engkau sakit jiwa. Orang yang marah-marah tuh sakit jiwa, tapi stadiumnya awal. Ya, perhatikan ya, marah-marah, engkau mendekati depresi. Kalau sudah mulai masuk depresi, stres, itu udah diam-diam. Sama istri gak ngomong, sama anak gak ngomong, diam. Pegang HP terus, sebentar lagi engkau gila. Jangan begitu saudara, jadi orang tuh biasa aja, normal-normal aja, men. Lalu Alkitab berkata, berantem lagi nih. Ya susah ya, orang diberkati Tuhan tuh banyak musuh gak? Banyak. Lalu kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Lalu ia pindah dari situ menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur itu dinamai Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu. Saudara tahu, singkat cerita saudara baca sendiri di rumah. Ayat yang ke-26 berkata, lalu datanglah Abimelek, raja orang Filistin tadi, mendapatkannya bersama-sama dengan Ahaz sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa apa? Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak akan mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Saudara percayalah, dalam hidup kita Tuhan mau orang melihat bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Biar orang keluar dari mulutnya berkata, engkau adalah orang yang diberkati Tuhan. Tahun ini adalah tahun berkat bagi saudara. Tapi satu syaratnya, tinggalkan dosa. Yang selingkuh-selingkuh tobat. Yang masih hidup dalam dosa, tinggalkan semua. Cari perkenanan Tuhan. Sebab Tuhan sanggup menjawab lebih dari yang kita doakan.